Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Renungan Pagi Gereja Galang Gilyang Abian Basi. Pada hari ini, hari Sabtu 14 Juni 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati hari Tuhan yang baru, dan kami percaya itu karena pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat bacaan, yaitu dari Kejadian 3 ayat yang ke-6 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Perenungan kita pada pagi hari ini seakan memberi tema mengendalikan keinginan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengetahui bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita perlu waspada dan berhati-hati dalam segala sesuatu yang dapat merusak perjalanan kekristenan kita. Apa yang kita lihat baik dan enak belum tentu baik dan enak menurut Tuhan. Hawa dan Adam jatuh dalam dosa karena alasan ini. Mereka tidak peduli terhadap larangan Tuhan. Kemajuan teknologi pada saat ini dan informasi telah membuat banyak orang dipermudah sampai-sampai mereka tidak mempedulikan perkembangan kualitas rohani mereka yang seharusnya semakin kuat. Banyak waktu, tenaga, dan perhatian yang seharusnya diberikan untuk Tuhan menjadi terbuang begitu saja demi memuaskan keinginan mata dan keinginan daging. Hal ini perlu kita sadari supaya kita tidak terhanyut atau terbawa arus ke dalam hal yang sama. Kita hendaknya memahami Allah mengaruniakan hal yang sama. Kita hendaknya memahami juga Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, kesanggupan, dan kreativitas kepada kita, bukan untuk dipakai menyenangkan daging, tetapi untuk memberkati dan memelihara hidup kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan dan memuliakannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai rohani sangat berbahaya buat kita, karena akan menimbulkan kejatuhan atau keterpurukan bagi kualitas hidup kita secara menyeluruh. Apa yang membuat Hawa dan Adam jatuh dalam dosa seharusnya menjadi kepedulian kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Sebab ada dosa yang terlihat seperti bukan dosa ketika ada sesuatu yang terlihat menarik dan memberi pengertian, namun membuat kita melawan kehendak Tuhan, maka kita harus menghindarinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting bagi kita semakin dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kita pedulikan bukan kesenangan duniawi dan kepuasan daging, tetapi apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saat kita melakukan firman Tuhan,
maka rumah kehidupan kita akan tetap kokoh, sekalipun diterpa banjir ujian, kesenangan, keinginan duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu menyadarkan niat dan kehendak kami kepada kehendak-Mu, agar bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau dalam hati ini penuh dengan keinginan-keinginan yang kadang di luar kehendak dan rencana-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami hidup mulai dari pikiran dan tindakan kami sejalan dengan maksud dan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan yang dalam pergumulan. Biar Engkau menjamah segala sakit penyakitnya, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan hanya daripada Tuhan. Bapa yang di surga, sertai kami pada hari ini, apapun aktivitas kami. Kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.